Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di masjid mulia ini. Ini masih belajar Pak, masih alon-alon. Jadi alhamdulillah saya masih diberi kesembuhan oleh Allah, diberi kesempatan untuk beramal soleh dan menebus dosa-dosa yang telah lalu. Dan malam hari ini memang masih tertatih-tatih saya di jalannya, ya. Dan masih agak ngos-ngosan juga. Ya, jadi kalau bicara nanti saya mungkin agak jeda sedikit, itu saya menata nafas. Saya sampai lupa dulu sampai di surat apa kita bahas. Oke, saya ambil saja surat Al-Kautsar. Ya. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah surat terpendek, terdiri dari 3 ayat. Surat ini nadanya adalah memberi atau membesarkan hati Nabi Muhammad SAW dan juga memberi motivasi, karena Rasulullah SAW betapapun beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, tetap beliau adalah seorang manusia yang dalam Al-Quran disebut dengan bashar. Manusia itu dalam Al-Quran ada bashar, ada insan. Ya, kalau bashar itu tekanannya pada ya manusia secara fisik. Sementara kalau al-insan itu lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Ya. Maka dikatakan Muhammadun basyarun, bukan Muhammadun insanun, meskipun ya insan Muhammad itu, tapi di situ Muhammadun basyarun untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu ya manusia biasa, seperti manusia-manusia yang lain yang punya rasa kecewa, punya rasa sedih, punya rasa senang, punya rasa optimis, mungkin juga punya pesimis. Maka surat ini adalah surat yang membesarkan hati Nabi Muhammad SAW dan menanamkan optimisme bahwa perjuangannya sebagai Nabi dan Rasul itu tidak akan pernah terhenti. Inna sesungguhnya kami a'tainaka memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang besar.
Fasolli, maka sholatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah, lakukanlah penyembelihan binatang. Inna, sesungguhnya, syani'aka, pembencimu, pencelamu, huwal abtar, dialah yang akan terputus. Nah, kalau kita membaca teks ayat-ayat ini atau terjemahannya, mungkin belum seluruhnya jelas apa yang dimaksud dengan ungkapan-ungkapan yang ada di situ. Oleh karena itu, maka kita membaca tafsirnya. Yaqulullahu ta'ala li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, inna, sesungguhnya kami, a'toinaka, sudah memberikan kepadamu al-kautsar. Ya, al-kautsar ini yang perlu sedikit kita jelaskan. Al-kautsar secara umum berarti nikmat yang banyak, anugerah yang banyak, karunia yang sangat banyak. Ya. Jadi Allah mengatakan, kami, yaitu Allah, sudah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Di dalam berbagai hadis dijelaskan, termasuk nikmat yang besar itu adalah Kautsar, dalam arti sebuah telaga yang nanti disediakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW di surga yang namanya Al-Kautsar. Jadi Kautsar adalah nama telaga yang sangat luas. Diterangkan di sini bahwa Kautsar, telaga Kautsar itu panjangnya seperti perjalanan 1 bulan, lebarnya juga perjalanan 1 bulan, untuk menunjukkan betapa luasnya telaga itu. Ya. Tentu saja yang namanya telaga Al-Kautsar itu nanti akan diberikan pada hari kiamat, ya, di surga. Ya. Yang istilah lain adalah haud, al-haudu, telaga atau sungai besar. Jadi panjang dan lebarnya itu sehari perjalanan. Wa ahla minal asal, airnya asyaddu bayadan minal laban, airnya itu putih, melebihi putihnya susu, dan rasanya manis, melebihi manisnya madu. Ya. Aniyatuhu kanujum, disediakan juga nanti di sana itu cangkir-cangkir, gelas-gelas, ya, yang digambarkan begitu banyaknya kan nujum, seperti bintang-bintang di langit, jumlahnya maupun gambaran tentang gelas dan cangkir-cangkir itu yang bersinar seperti an-nujum, yaitu bintang-bintang. Ya. Di dalam tafsir yang lain, ya, para penafsir ini
memberikan makna Kautsar itu bermacam-macam. Nikmat yang besar itu apa? Tadi yang jelas dari hadis Nabi, salah satunya adalah telaga Al-Kautsar. Ulama yang lain mengatakan nikmat besar yang diberikan kepada Muhammad SAW itu adalah nikmat kerasulan, diangkat sebagai rasul. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, agama Islam itu juga sebagai nikmat yang besar. Ya, dan lain sebagainya. Para ahli tafsir itu punya persepsi masing-masing tentang yang namanya Al-Kautsar atau nikmat yang besar itu. Walamma dzakara minnatahu alaihi, ketika Allah menyebutkan nikmat yang besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Allah memerintahkan kepada beliau untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Tapi tidak disebutkan di sini. Bersyukurlah, berterima kasihlah, tidak. Langsung diperintahkan untuk melakukan sesuatu sebagai wujud dari rasa syukur tadi, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Rasa syukur atas nikmat Al-Kautsar tadi itu diwujudkan dalam bentuk sholat dan menyembelih binatang atau hewan. Khassa bidzikri hataini al-ibadataini, Allah secara khusus menyebutkan dua macam ibadah ini sebagai wujud rasa syukur, yaitu sholat dan menyembelih hewan. Mengapa? Karena dua jenis ibadah ini mencakup apa yang sering kita sebut dengan hablum minallah dan hablun minan nas. Sholat itu hablum minallah. Meskipun di dalam sholat itu juga banyak sisi-sisi hablum minan nas. Ya, kemasyarakatnya juga banyak dalam sholat. Tapi sholat itu pada dasarnya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khusus dengan aturan-aturan yang tertentu. Yang kedua adalah menyembelih hewan. Ini simbol dari hablum minan nas. Ya. Nah, fasholli li rabbika wanhar ini ada yang menafsirkan ini perintah dalam kaitannya dengan ibadah pada hari Idul Adha. Fasholli, lakukanlah sholat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Jadi fasholli li rabbika wanhar ini dikaitkan dengan perintah ibadah kurban pada bulan Dzul Hijjah. Ya. Namun banyak penafsir yang lain menyatakan ini sifatnya umum. Ya, sholat apa saja. Ya, pokoknya kalau kita dapat nikmat dari Allah, maka kita wujudkan rasa syukur kita itu dengan sholat. Kalau sholat fardu itu jelas pasti, tapi mungkin memperbanyak sholat-sholat sunnah. Wanhar itu juga bukan hanya menyembelih hewan pada waktu Idul Adha. Itu adalah simbol dari kepedulian sosial.
Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah banyak sekali perintah kepada kita umat Islam ini untuk it'amu al-masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan itu tidak terbatas hanya pada waktu Idul Adha.
tidak pernah satu detik pun dalam 24 jam itu di mana nama Muhammad tidak disebut. Adzan, iqamat, sholawat, ya. Juga yang kedua dari jumlah umatnya yang terus bertambah. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian tafsir dari surat Al-Kautsar, dan kita sekarang perlu tadabbur, perlu merenung apa yang bisa kita ambil pelajaran untuk diri kita dari surat Al-Kautsar ini. Mungkin bapak-bapak ada yang setelah membaca dan memahami isi surat ini terbetik satu renungan. Pak Taufik ini biasanya. Mungkin ini ayat itu ditujukan kepada Muhammad SAW secara tekstualnya. Kita bisa merasakan bahwa kepada kita masing-masing itu juga diberikan nikmat yang besar walaupun tidak seperti pada Nabi Muhammad, dan itu menjadi pendorong bagi kita sekalian untuk bersyukur dalam bentuk hablumillah dan hablumminannas dengan berbagai amal soleh. Mungkin bagaimana kalau seperti itu. Jadi kita merasakan bahwa ayat itu juga bisa mengenai kepada kita. Ini pertanyaan juga, bagaimana kalau kita merasakan menempatkan diri seolah-olah itu kepada kita. Terima kasih. Ya, ini satu bentuk tadabbur saya kira yang menyangkut diri kita. Jadi memang ketika kita membaca satu ayat, satu surat, setelah kita memahami isinya, lalu kita kembalikan kepada diri kita. Jadi salah satu cara untuk menghayati makna dari Al-Quran adalah kita merasa seolah-olah ayat itu ditujukan kepada kita. Jadi inna a'tainaka, sungguh telah kami berikan kepadamu. Ya, meskipun tekstualnya ini adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita bawa kepada diri kita. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kepada atau nikmat-nikmat Allah yang terlihat nyata saja, kita nggak bisa menghitung. Apalagi nikmat Allah yang tidak tampak. Ya, kita bisa sholat maghrib berjamaah, rukuk sujud bersama-sama. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Jasad kita ini semuanya berjalan secara otomatis. Kita tidak diharuskan ya setiap pagi itu nyetel semua organ tubuh kita. Semua sudah berjalan sendiri-sendiri. Ini kan tidak bisa terhitung. Sering orang membandingkan oksigen. Oksigen itu kita itu gratis dari Allah setiap hari. Saya waktu sakit ini kurang lebih sebulan lebih lah saya pakai oksigen. Ya, dan karena saya di rumah, kalau waktu di rumah sakit itu gratis karena BPJS ya. Tapi setelah saya dirawat di rumah itu selama kurang lebih 1 bulan
lebih 3 hari itu saya pakai oksigen. Satu tabung besar pada awal-awalnya itu setengah hari. Jadi sehari itu bisa sampai 2-3 tabung. Itu pada awal-awalnya. Saking beratnya ya pada waktu itu. Tapi terus berangsur berkurang sampai bisa lepas. Padahal satu tabung itu 168.000. Jadi kalau sehari ganti 3 kali berarti ya tinggal mengalihkan. Terus dikalikan 1 bulan 30 ke 40 hari bisa dihitung. Ya. Dari situlah kita menyadari betapa rahmat Allah itu tidak terhitung. Ya. Itu hanya dari oksigen aja. Monggo kalau ada yang lain Pak, tadabbur Pak. Kita renungkan setelah membaca ayat ini, kita kaitkan diri kita tuh dengan masyarakat, kehidupan kita di tengah masyarakat. Ya, mungkin kita merasakan sekarang ini umat Islam menghadapi masa-masa yang sulit. Ya, pada umumnya lah. Kalau ada umat Islam yang merasa bahwa sekarang keadaannya baik-baik saja, itu perlu merenung, apa benar? Kita ini betul-betul dalam situasi yang bahkan di seluruh dunia itu kuat sekali apa yang namanya kebencian kepada Islam, Islamofobia. Ya. Di Indonesia itu sangat terasa kebencian kepada Islam dan umat Islam. Meskipun di dunia internasional PBB itu sudah menyadari bahwa Islamofobia itu sudah bukan pada tempatnya lagi sekarang. Ya, bahkan ada ditentukan hari anti Islamofobia. Tapi di negeri kita ya ini masih kuat. Tapi dengan membaca surat ini kita optimis bahwa semuanya itu akan berakhir. Kita mungkin sulit membayangkan apa betul kita akan berhasil. Kalau dilihat konstelasi politik, undang-undang yang ada sekarang, ya, rasanya umat Islam tidak gampang untuk melakukan perubahan-perubahan. Tapi inna syani'aka huwal abtar. Perjuangan untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran itu tidak akan pernah terputus. Meskipun kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi ayat ini atau surat ini membesarkan hati kita dan menanamkan optimisme. Karena Allah sudah menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kita itu akan terputus. Tentu syaratnya kita harus menjadi orang yang benar. Harus betul-betul menjadi mukmin sebagaimana dituntunkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Masuk Isya ya Pak? Iya. Ya. Oke. Silakan Pak kalau ada yang ingin menambahkan sesuatu atau menanyakan sesuatu, saya persilakan. Ada pertanyaan. Nggih.
itu selain kita juga menekankan pada wujud perbuatannya itu sholli dan wanhar, sholat dan berkurban. Bisakah kita juga mendekatkan pada li rabbika, bahwasanya kita menjalankan semua aktivitas kita, aktivitas ibadah khusus dan ibadah sosial itu harus benar-benar karena Allah. Jadi meningkatkan li rabbikanya. Seperti kalau kita kaitkan dengan sejarah bahwa masyarakat jahiliyah itu walaupun mereka itu beribadah tapi itu untuk berhala. Walaupun mereka berkorban itu juga untuk berhala. Jadi kita juga diperintahkan bahwa yang kita lakukan dalam ibadah Alhamdulillah dan Alhamdulillah itu benar-benar li rabbika. Ya, meskipun di dalam tafsir ini tidak disebutkan, tapi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa sholat dan juga menyembelih itu haruslah lillah. Li rabbika adalah lillah. Ya. Kalau kita umat Islam ketika menyembelih harus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab jahiliyah dulu Billata wal Uzza, dengan nama Lata dan Uzza. Makanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu sangat-sangat urgen sekali karena menentukan sah tidaknya korban kita itu. Ya. Demikian sholat. Sholat betul-betul harus lillah. Ya. Kalau sholat untuk yang selain lillah itu bisa masuk kategori riya atau masuk kategori syirik asghar. Ya. Kita sholat bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin dilihat orang. Nah itu bukan li rabbika. Maka benar sekali bahwa penekanan pada li rabbika ini sangat penting. Fasholli li rabbika wanhar. Bukan hanya sholli yang li rabbik, tapi wanharnya juga li rabbika. Ya. Saya kira begitu Pak Taufik, terima kasih. Dan mungkin bisa kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.